Halo Mas Bro dan Mbak Sis, gimana nih kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik saja ya. Donny van de Beek merupakan satu di antara pemain yang dibeli dengan harga mahal oleh Manchester United. Proses kepindahannya dari musim panas yang lalu dari Ajax ke Old Trafford memakan biaya 40 juta pounds, setara 769 miliar rupiah. Namun pertanyaan besar yang masih belum terpecahkan ialah mengapa pesepak bola 23 tahun itu jarang dimainkan oleh Ole Gunnar Solskjaer. Penampilan Paul Pogba mulai membaik. Sementara itu Bruno Fernandes semakin memantapkan diri sebagai pemain tengah yang tak tergantikan. Hal ini berarti hampir tidak ada ruang bagi pemain Belanda itu untuk mengeksploitasi kemampuannya di lini tengah. Bagi sebagian besar penggemar Manchester United, Van de Beek hampir tidak membuktikan satu hal pun. Sejauh ini Van de Beek baru tampil di 8 pertandingan. Terakhir ia diturunkan sebagai starter saat Manchester United bertandang ke markas Everton. Ada yang unik dari penunjukan Van de Beek, menerapkan formasi 4-2-3-1. Pemain bernomor punggung 34 itu diplot oleh pelatih sebagai winger di sisi kiri depan, sejajar dengan Mason Greenwood. Padahal posisi sebenarnya adalah gelandang. Mungkin maksud hati Solskjaer baik. Ketika lini tengah setan merah penuh, pelatih asal Norwegia itu mencoba melihat potensi lain dari Van de Beek dengan menaruhnya sebagai winger. Dan ajang perempat final Carabao Cup melawan Everton harusnya membuat Van de Beek termotivasi dan lantas memberi argumen mengapa dia pantas mendapatkan tempat di starting line up reguler. Ini malam yang besar bagi kami semua, kata Ole Gunnar Solskjaer. Dan saya ingin melihat Donny bermain sebaik yang kami tahu dan yang bisa ia lakukan, kata Ole sesaat sebelum pertandingan dimulai. United berhasil melangkah ke babak semifinal berkat 2 gol yang berhasil dicetak oleh Edinson Cavani di menit 88. Dan Anthony Martial di masa injury time. Dalam laga itu, Van de Beek hanya bermain sampai menit ke-67. Meski tak bermain penuh, Ole memberi pujian khusus kepada Van de Beek dan merasa senang dengan kontribusi pemain asal Belanda itu. Paling tidak Van de Beek bisa perlahan mengubah persepsi buruk para fans United. Ia melakukan sentuhan bagus dan berusaha membangun permainan dengan menciptakan ruang peluang bagi pemain lain. Dia adalah salah satu pemain cerdas yang bisa membaca ruang. Dia melakukannya dengan sangat baik, kata Ole saat jumpa pers usai laga melawan Everton. Tak sampai di situ, bahkan Ole menyamakan Van de Beek dengan Bruno Fernandes. Saya pikir dalam beberapa hal, Van de Beek mirip dengan Bruno. Saya ingin melihat keduanya bersinergi dengan berada di antara baris depan dan tengah. Sebentar kemudian Ole menambahkan, mereka sama-sama bisa menguasai bola dan menghubungkan permainan dengan sangat baik. Selama ini Ole cukup bertumpu pada lini tengah. Namun ada kalanya jadwal yang padat membuat beberapa pemain United harus berurusan dengan cedera. Beberapa di antaranya adalah Scott McTominay dan Fred. Untuk mengakali itu, Ole kerap merotasi pemain dengan sesekali memainkan Juan Mata dan Nemanja Matic. Dengan komposisi pemain yang melimpah, Ole tak perlu bingung. Mungkin hal ini jugalah yang menjadi salah satu hambatan Van de Beek sehingga lebih sering di bangku cadangan. Dan pada akhirnya, Ole menemukan cara alternatif untuk memainkan Van de Beek. Posisi barunya sebagai winger telah dimulai di Goodison Park. Harapannya Van de Beek bisa melewati semua ini dengan lebih teratur. Asal konsisten bukan tak mungkin, Van de Beek malah justru menjelma jadi seorang winger yang menjanjikan. Dan tugas Ole ialah untuk bisa memoles mantan pemain 10 gol dan 11 assist bersama Ajax Amsterdam tersebut.